Iya, halo para pendengar podcast setia dimanapun kalian berada hari ini HMRH. Pertama kalinya akan membuat suatu podcast yang pastinya bakal mendatangkan insight-insight buat kehidupan kita nih, amin. Nah, gue sebagai podcaster pertama di HMRH pastinya deg-degan banget nih, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih guys. Kenalin nih, aku Adelda Mika dari HMRH UBE 18. Nah, kali ini teman-teman kita bakalan kedatangan tamu spesial banget yang pastinya nyambung banget nih sama tema podcast kita malam ini yaitu time management. Nah, sebelumnya nih kita sapa-sapa dulu lah kakak-kakak pembicara atau kakak narasumber kita nih. Halo Kak Yunda, hai. Halo Adela. Nah, ini dia nih guys, tamu kita yang udah ahli banget lah dalam time management. Mungkin aku bakal ceritain sedikit nih Amin. tentang Kak Ayunda. Kakak. Aku masih kagok nih guys. Jadi Kak Ayunda tuh tadi ada sedikit pesan, katanya manggilnya jangan Ayunda karena kepanjangan. Manggilnya Yunda aja gitu ya Kak. Iya kepanjangan kalau pakai Ayunda, tapi terserah Adela deh. Hehe, Enaknya oke gimana? Kak. Gak apa-apa Kak, Yunda aja Kak. Oke. Oke Jadi oke. Kak Yunda ini aku sempat baca-baca nih guys LinkedIn-nya. Wah, sampai aku bingung sendiri apa yang harus aku highlight dari LinkedIn Kak Yunda ini. BTW Kak Yunda ini adalah mahasiswi Teknik Industri ITB, tapi baru lulus di tahun ini ya Kak. Baru lulus Eh, sebulan lalu. Aku Nah, baru lulus 2016. sebulan lalu. Nah, Kak Yunda selain itu juga aktif di pernah menjabat di KM sebagai Menteri Pemberdayaan Komunitas Kabinet Baracita KM ITB 2019. Kak Yunda juga pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah ITB Mengajar tahun 2018 sampai 2019. Selain itu, banyak banget Kak Yunda mengikuti kegiatan leadership, baik dari Unilever, dari GE Manufacturing Company, ada banyak banget guys. Kak Yuda juga sering mengikuti kegiatan lomba. Kak Yuda juga pernah menang nih sebagai tim winner of Unbox Supply Chain dari L'Oreal. Selain itu, selain kegiatan dan achievement yang Kak Ayunda udah dapet ini, Kak Ayunda juga tetap aktif dalam kegiatan volunteering. Nah, yang mungkin anak-anak ITB pastinya bakalan sering banget nih denger, yaitu adalah Kak Yunda kerennya mantap banget pernah menjadi ekspeditor di AMI waktu tahun 2018. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya lagi boleh banget nih dibuka LinkedIn Kak Ayunda Nisa Khairo. Keren banget guys, aku sampai bingung nih Kak mau bacain yang mana lagi, kita takut keburu udah 1 jam nih kalau kita bacain dulu ini. Ya Allah. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke konten aja nih ya, Kak. Boleh, aku ikut Adela deh. Hehe, oke. Nah, ini Kak, tadi kan aku udah baca-baca nih, udah banyak banget nih Kakak, perjalanan Kakak panjang banget, banyak banget kegiatannya, sampai banyak banget yang dicapai. Nah, gimana sih Kak, Kakak tuh perjalanan bisa mengatur waktu Kakak sampai bisa mengikuti banyak kegiatan baik volunteering, organisasi, dan juga lomba-lomba yang udah Kakak jalani gitu Kak. Oke, ini langsung aku jawab berarti Adel ya. Makasih Del, udah dikenalin, udah dikasih pertanyaan juga. Tapi aku mau nyapa lagi teman-teman HMRH karena tadi aku baru nyapa Adela doang. Jadi halo teman-teman, kenalin lagi aku Yunda. Terus balik lagi ya ke pertanyaan Adela tadi soal perjalanan mengatur waktu yang kata Adela dengan baik gitu ya seperti sekarang. Nah, sebenarnya kalau dibilang dengan baik ya aku belum bisa bilang dengan baik juga ya karena sampai sekarang itu rasanya selalu ada selalu ada ujiannya gitu, nggak semulus yang kayak wah udah hebat nih udah bisa mengatur waktu dengan baik, enggak sih, cuma mungkin perjalanan tadi selama di ITB 4 tahun itu cukup banyak berpengaruh sih dengan kebiasaan aku mengatur waktu mungkin. Jadi dulu waktu TPB sebenarnya sama kayak teman-teman yang lain ya, masih shock dari SMA yang kegiatannya monoton, cuma sekolah, les gitu ya, kelas 12 sekolah les, tiba-tiba masuk ITB yang tuntutannya jadi banyak ya sebagai mahasiswa mau ikut ini itu ini. Tapi satu hal yang memang sudah jadi prinsip aku dari dulu sampai sekarang, dulu tuh aku masih belum bisa ya nyebut sebenarnya ini apa sih maksudnya, cuma yang aku tahu adalah aku tuh pengen fokus. Aku tahu kalau waktuku nggak banyak dan masuk ke ITB itu sesuatu yang baru dan tidak familiar, bukan cuma kegiatan-kegiatannya, orang-orangnya dan lain-lain. Jadi aku cukup hati-hati waktu awal TPB tuh.
pengen ikut banyak kegiatan, tapi akhirnya aku pilih nih, yang mana sih yang kira-kira aku beneran suka dan aku mau ngerjain ini terus, nggak asal keluar masuk cobain keluar gitu. Jadi aku cuma waktu aku TPB teman-teman aku ya udah kuliah seperti biasa belajar, terus aku ngambil dua, aku ikut sekolah ITB mengajar dan aku ikut Ganesha MUN Club. Nah kurang klubnya Jiman, pokoknya Ganesha MUN Club. Nah udah tuh itu aja gitu, aku nggak ikut kepanitiaan waktu itu seingat gue ya, pokoknya setiap aku mau ikut tuh selalu ketutup gitu, telat. Ya udah jadinya tahun pertama itu semester pertama itu masa-masanya mulai mencari ritme belajar gitu kan, ritme belajar, ritme berkemahasiswaan dan lain-lain. Sempat keteteran juga, maksudnya waktu UTS pertama aku nggak tahu teman-teman pengalaman UTS pertamanya kayak gimana ya, aku dapat 60 tuh waktu itu UTS fisika ya pertama, inget banget tuh aku shock setengah mati karena waktu SMA kayaknya nggak pernah dapat nilai 6 fisika. Terus dari situ nggak mengurangi kegiatan sih, karena aku juga cuma tadi ya unitnya MUN sama sekolah gitu. Sekolah ngajarnya rutin setiap seminggu sekali hari Kamis malam. Justru aku belajar untuk mulai ngatur waktu. Oke, kalau misalnya kegiatan yang ada ini, dua hal ini, terus juga masih pengen belajar gimana caranya gitu. Jadi singkat ceritanya gitu, awal semester 1 tuh mulai mencari ritme belajar sampai akhirnya merasa oke, udah yakin nih waktu mau kuis bisa belajarnya meskipun hasilnya tetap nggak bagus juga, dan organisasi tetap jalan gitu. Aku nggak pengen lalai gitu, aku takut banget dosa teman-teman, aku takut banget dosa karena melalaikan amanah gitu. Jadi mencoba untuk tetap ngajar, tetap ya waktu MUN untungnya belum banyak kegiatan kan, sampai akhirnya bulan November tahun 2016 tuh aku berani waktu itu daftar pokoknya seleksi internal gitu di unit MUN untuk berangkat ke Singapura. Waktu itu MUN di Singapura di Nanyang. Nah, aku cobalah bulan November itu dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi selama November, Desember sama semester 1 aku udah mulai latihan intensif untuk berangkat ke Singapura bulan Februari. Dan akhirnya ya udah dari situ semakin belajar sih dari semester 1 itu gimana caranya supaya tetap ini ya menyeimbangkan kegiatan akademik dan non akademik. Terus Februari sepulang dari Singapura maksudnya tobat dalam artian aku ternyata nggak cocok nih sama kegiatan MUN gitu. Aku udah kesana, udah nyoba sampai lomba, nggak cocok, akhirnya aku menarik diri lah istilahnya gitu, udah nggak punya kewajiban lagi nih kan di sana, jadi menarik diri daripada jadi beban di unitnya gitu. Jadi menarik diri tapi masih jadi anggota dan mulai cari fokus di bidang lain gitu, fokus yang aku suka. Dan waktu itu akhirnya sampailah aku pada sekolah ITB mengajar, ekspedisi DK itu semester 3 ekspedisi DK. Sepulang ekspedisi DK nyalon jadi kepala sekolah-sekolah. Setelah jadi kepala sekolah-sekolah lomba L'Oreal yang di Paris, terus abis itu jadi menteri. Jadi sebenarnya aku nggak pernah, seingatku ya aku tuh kayaknya nggak pernah punya kegiatan yang kayak dua hal dalam satu waktu gitu kalau tidak salah ya. Jadi semuanya itu selalu kayak berurutan tapi untuk semua hal yang aku kerjain, ini berarti panjang banget jawabannya tapi ini terakhir, untuk semua hal yang aku kerjain Del, aku mencoba untuk bener-bener fokus dan emang kalau nggak bisa 100% ya 80% lah bener-bener ngerjain hal itu dengan baik gitu sih kurang lebih perjalanannya Wow. sampai lulus. Oh, berarti tadi kuncinya fokus ya, Kak. Ternyata eh, ada satu nanti terselesaikan, ternyata ada lagi jalan di kesempatan lain gitu ya, Kak. Kebetul nih, tambahan dikit ya, aku Iya, tuh Kak. selalu sadar gini sih Del, kayak semua orang itu kemampuannya beda gitu. Ada orang yang memang kuat ngerjain banyak hal, bisa kurang tidur. Nanti mungkin aku akan jawab di selanjutnya ya, aku detailin. Cuma aku nyadar dengan kemampuanku yang cuma segini. Jadi itu diawali dengan mengenali diri dulu sebenarnya. Dengan kemampuanku yang cuma segini, gimana sih aku bisa mengoptimalkan diriku ini untuk bermanfaat buat orang lain. Terus tanggung jawab sama orang tua tentang kuliah dan lain-lain, dan akhirnya itu ya jadi pembelajaran selama 4 tahun bahkan seumur hidup deh kayaknya, gimana sih caranya aku bisa memanfaatkan diriku ini gitu sih. Oh, nah tadi nih Kak, udah kan perjalanannya panjang banget dari tadi dari awal TPB sampai Kakak akhirnya banyak banget kegiatan yang bisa Kakak capai. Nah, itu kan pasti jalannya nggak mulus-mulus aja kan Kak kalau kita lihat-lihat. Nah, itu apa aja sih Kak permasalahan-permasalahan yang waktu yang Kakak hadapi nih waktu Kakak melalui time management yang Kakak lakukan gitu. Nah, ngomongin time management ya, sebenarnya itu ngomongin time management menurutku masalahnya biasanya berkutat sama gini deh, dua hal gitu. Pertama, kita tuh ngomongin tujuan gitu. Kenapa sih ada masalah di sini? Karena pertama, kita setiap orang tuh punya tujuan kan pasti. Kayak misalnya aku punya tujuan, aku tuh pengen
misalnya ya aku pengen tetap bisa nilai bagus, nilai A semua, misalnya ngomongin TPB nilai A semua, terus tetap bisa main sama teman-teman, bisa tidur cukup, bisa ngerjain ini itu gitu kan, itu tujuan kita gitu. Tapi balik lagi kayak aku omongin nih, ngomongin yang sebelumnya, yang kedua gitu. Kita harus sadar kalau misalnya kita memang punya resource yang terbatas gitu secara waktu, tenaga, terus juga kesehatan itu kita terbatas gitu dan setiap orang mungkin beda-beda resource-nya gitu. Jadi masalah time management yang aku hadapi itu biasanya yaitu gap antara kedua hal itu, gap antara tujuan sama keadaan diriku saat itu tuh seperti apa gitu. Dan yang paling parah sebenarnya permasalahannya adalah ketika aku nggak bisa memahami sebenarnya kemampuanku ini sejauh mana gitu. Itu terjadi ketika aku tingkat 1, tingkat 2 gitu. Aku maksain banget meskipun tadi aku bilang kegiatanku tuh sebenarnya nggak banyak banget sih, kayak misalnya banyak kan orang yang kayak punya 10 kegiatan loh, saya kayak punya banyak banget kegiatan dalam waktu yang sama gitu. Aku sebenarnya nggak pernah banyak banget gitu juga gitu. Tapi ketika ngerjain suatu hal emang bener-bener fokus gitu kan, bener-bener all out, istilahnya lebay banget sih, tapi ya gitulah. Jadi aku pernah sakit 2 kali, sakit tipes itu tahun 2017 akhir dan 2018 akhir. Dan yang paling parah adalah 2018 akhir yang sampai aku nggak bisa ujian UAS gitu. Jadi apa ya, belajar 6 bulan penuh jadinya ya bisa dibilang ya udah sirna aja gitu karena ya nggak bisa UAS gitu kan di akhirnya. Dan ya aku sadar banget itu sebenarnya akibat aku nggak bisa memanajemen waktuku gitu. Pertama sakit ya, karena sakit akhirnya badannya sendiri ya ruginya di diri sendiri kan, badannya lemas dan segala macam, sakit yang pertama. Yang kedua, akademik keteteran. Karena sakit ya udah akademiknya keteteran. Itu aku 1 bulan bed rest kalau nggak salah, masih jadi kepala sekolah itu waktu itu. 1 bulan 3 minggu gitu ya, pokoknya lama. Terus yang ketiga udah akademik keteteran, amanah-amanahnya pun lalai gitu. Waktu itu aku merasa ya udahlah nggak usah tidur, biar kegiatan-kegiatanku selesai gitu kan, tuh tanggung jawabku selesai gitu. Tapi ada malah sakit dan akhirnya amanah itu terlalaikan juga gitu kan. Nah, itu menurutku permasalahan-permasalahan yang hmm, permasalahan yang paling parah sih dan mungkin umum ya dihadapi sama mahasiswa itu time balancing gitu. Bukan time balancing sih ya, kayak balancing antara akademik dan non akademik dan kesehatan gitu mungkin. Nah, kalau misalnya terkait yang tadi kakak bilang gap antara satu dan yang kedua itu kan berarti tadi kakak juga sempat singgung masalah gimana caranya kita menentukan istilahnya berarti skala prioritasnya kamu maunya di mana dulu gitu ya kak. Iya. Nah itu gimana sih kak caranya kakak apa kita nih sebagai yang nggak ahli lah dalam time management gitu kak. Nah Aku itu juga nggak ahli tahu. Nah itu gimana sih Kak kita bisa nentuin nih skala prioritas mana yang harus kita jalanin dulu sama pertimbangan apa aja sih yang harus kita pikirin dalam menentukan si skala prioritas itu supaya terjalankanlah time management yang baik gitu Kak. Oke. Jawaban itu kalau ngomongin skala prioritas balik lagi kayak tadi, tujuan dan resource ya. Goal kita apa, resource kita apa. Kalau tadi aku nyebut goal itu mungkin masih ngawang ya, kayak goalnya adalah menyeimbangkan antara akademik non akademik, kehidupan sosial, kehidupan beragama dan lain ya. Ya iya sih, semua orang juga mau kayak gitu gitu kan. Cuma yang membuat ini beda dan penting adalah tujuan spesifik per individu gitu, atau aku nyebutnya purpose of life gitu loh. Alasan kamu ada di dunia ini apa gitu. Aku suka nanya ke diriku sendiri gitu, kayak kenapa sih sebenarnya apa yang mau kita cari di dunia ini gitu. Kalau teman-teman tahu ikigai, itu teman-teman bisa pakai ya, menurutku ikigai, tentuin tujuan, tentuin alasan kenapa sih teman-teman ada di sini gitu, apa yang teman-teman kejar. Nah, kalau orang yang udah punya purpose of life-nya, alasan reason of being, kenapa sih ada di sini, itu menurutku akan lebih gampang nentuin skala prioritas, dan itu yang aku coba terapin ke diriku juga. Dan itu udah aku sebut tadi ya, kenapa akhirnya aku nggak keluar sih, sebenarnya aku kayak udahan di MUN, aku nggak fokus lagi, saya nggak nyari lomba lagi gitu, karena menurutku si kegiatan MUN ini waktu itu tidak mendukung reason of being aku gitu. Ketika aku nyusun ya reason of being, kenapa sih ini gue ngapain sebenarnya, apa yang gue cari, itu aku mikir oke, sekolah itu ternyata masuk ke dalam sana gitu. Aku mungkin nggak akan state jelas-jelas ya aku mau ngapain, tapi maksudnya sekolah masuk ke sana. Dan akhirnya kalau teman-teman lihat, mayoritas kegiatan-kegiatanku itu ada di satu jalur yang sama gitu. Misalnya aku di college, aku di kabinet, aku berangkat ekspedisi, ngajar di sini gitu. Aku menemukan diriku tuh di situ gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin dia mahasiswa itu kan kita punya banyak banget kesempatan untuk berkegiatan. Ada ini itu segala macam, intra di kampus, ekstra di luar kampus, itu banyak banget pilihan. Dan
Kalau nurutin ego, ya kita pasti pengen ngerjain semuanya gitu kan, pengen ngerjain ini, itu, pengen lah nambah teman baru dan lain-lain gitu kan. Cuma balik lagi, ngomongin resource, ingat kita tuh juga punya keterbatasan waktu, tenaga, dan lain-lain. Dan kita punya tujuan gitu. Nah, kalau yang biasa aku pakai adalah ya itu gitu. Aku udah punya tujuanku, ngapain 4 tahun di kampus dan seperti apa aku bisa mengisi hari-hari di kampus itu, aku akan pilih kegiatan berdasarkan itu. Misalnya ada orang yang tiba-tiba nawari, ini mau nggak jadi sekjen balet misalnya, klub balet putri di ITB gitu. So, aku harus lihat dulu nih sama tujuanku, nyambung nggak nih jadi sekjen klub balet putri gitu. Ada nggak itu di tujuan, purpose of being aku gitu. Apakah si sekjennya ataupun balet putrinya, itu serah either way gitu. Yang penting apakah ada keterkaitannya gitu. Dan ketika nggak ada, dan aku punya kegiatan lain yang mendukung tujuanku ini, maka aku akan pilih si kegiatan lain itu gitu. Kecuali kalau misalnya aku emang gak ada kegiatan lain ya, jadinya si jadi sekjen balet putri ini akan jadi wadah eksplorasi lagi buat aku gitu, karena aku nggak punya pilihan lain gitu. Aku bisa eksplorasi, siapa tahu aku jadi suka gitu. Tapi ketika ada pilihan lain dan itu lebih lebih cocok ke tujuan aku, maka aku pilih. Jadi nggak kita bilang yes sama semua hal. Kalau aku yang nggak bilang yes kayak semua tawaran, enggak gitu. Fokus aja sebenarnya maunya yang mana gitu. Udah fokus aja aku masih sakit. Maksudnya udah nggak banyak kegiatannya, aku masih sampai tipes gitu loh teman-teman. Ya. Waduh, itu udah bukan nggak banyak kegiatan kan, namanya udah, menurut aku sih banyak Kak, mantap banget lagi yang jabatan yang diemban, amanahnya mantap-mantap semua Kak. Ya maksudnya nggak yang kayak gimana ya Del, kayak misalnya waduh jam segini gue harus kesini ya, jam segini harus kesini, enggak gitu. Misalnya aku tuh satu aja gitu, misalnya sekolah, ya udah nih sekolah dari kelar kuliah sampai tengah malam ya sekolah gitu. Memang intens sih kegiatannya. Cuma itu pertama ya, tujuan. Jadi gimana cara bikin skala prioritas, tujuan dulu gitu, supaya kita tahu yang mana yang iya dan yang mana yang enggak. Yang kedua, kalau udah punya kegiatan, itu teman-teman langsung evaluasi gitu. Kalau teman-teman tahu matriks yang 4 itu, yang kayak mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting, itu nggak usah digambar sih, itu pasti udah kegambar aja di otak gitu. Jadi ketika ada kegiatan, langsung gitu, langsung kayak, oh ini kayaknya mendesak nih, oh ini penting nggak penting gitu. Dan untuk mengkonkretkannya, maka nomor 3 setelah nentuin tadi ya, ngeidentifikasi. Jadi ketika udah dapat kegiatan, teman-teman langsung pikirkan itu sebenarnya mendesak nggak dan segala macam. Yang ketiga menurutku itu langsung dikonkretkan gitu. Aku biasanya kalau ada kegiatan, aku langsung masukin ke kalender gitu, langsung lihat gitu. Bukan cuma kalender yang per hari ya. Jadi kalau aku sih selalu mengklasifikasikan planning, apa sih bahasanya ya, journaling apa ya, ya gitulah pokoknya. Naro-naro kegiatan di kalender itu ada dua sih sebenarnya. Planning yang per hari, yang biasanya jam 7 kuliah, jam 8 segala macam, itu aku selalu naro. Dan yang selanjutnya adalah planning ini per tahun gitu, per bulan. Misalnya aku punya target, oke gue pengen nih lulus, saya pas lulus tuh jadi nurunin tujuan. Aduh ini berantakan nih ngomongin gue nih ya. Jadi pernah tujuan besar, dari tujuan besar dikecilin lagi gitu. Dan untuk mencapai tujuan besar itu tingkat 4 gue harus ngapain. Misalnya tingkat 4 gue harus udah jadi menteri gitu, atau tingkat 3 udah harus jadi ketua divisi suatu organisasi, tingkat 2 udah harus jadi staff gitu. Misalnya aku punya tujuan besar yang hubungannya sama itu. Nah ya udah, itu jadi di planningnya per bulan juga, per tahun juga. Jadi nggak akan ada tuh kegiatan yang kayak nabrak-nabrak gitu. Dan udah punya kegiatan yang jelas per kayak tahunannya gitu. Punya lagi planning yang per minggu, per hari, per jam gitu. Karena pada akhirnya udah di planning sebagus apapun juga, itu masih akan ada aja faktor X di lapangan gitu, Bang. Tapi at least kita siap gitu. At least ketika ada skenario buruk ya, aku udah ngebayangin apa sih yang bakal mundur gitu, apa sih yang bakal maju dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu sih kayaknya kalau untuk menentukan skala prioritas ya, tujuan sih yang paling penting. Oh, berarti tadi kalau aku simpulin berarti ada di tentukan purpose of being kita. Nah, setelah itu adalah di breakdown ya Kak, setiap apa namanya, matriks skala prioritas, terus di breakdown gimana sih jadwal kita nanti baik setiap tahunnya, oh Kak bikin setiap tahun juga Kak, mantep banget Kak, setiap tahun, setiap bulan dan juga setiap hari gitu ya Kak. Nih Del, aku kasih tips buat Gimana teman-teman. Kak? Kalau mau coba cari Individual Development Plan, IDP. Individual Oh iya Kak. Development Plan. Udah pernah dengar palingnya? Itu bisa banget sih buat teman-teman, nanti teman-teman pelajarin. Itu bisa banget sih untuk membantu kita untuk nge-planning diri lah minimal 4 tahun di kampus. Itu Wah, membantu banget mantap banget menurutku. nih guys. Kita dapat satu tuh insight dari Kak Yunda. Oke Kak, mantap banget terjawab nih Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke
Pertanyaan selanjutnya, ngomong-ngomong kan Kakak kan mahasiswi teknik industri. BTW guys, tadi aku lupa nyebutin nih, Kak Yunda ini di balik semua kegiatan organisasi dan juga volunteeringnya ini, Kak Yunda masih sempat-sempatnya guys dapet mahasiswa berprestasi teknik industri ITB tahun 2019. Subhanallah banget nih Alhamdulillah. guys. Nah, berarti kan kakak menghayati banget nih tentang engineering nih kak. Nah, ngomong-ngomong engineering, ilmu engineering yang dipelajari itu tuh, apakah ilmu engineering yang dipelajari kakak gitu, ada nggak sih keterkaitannya atau pengaruhnya terhadap kemampuan kakak mengatur waktu gitu? Berarti ini engineeringnya secara spesifik di TI ya, soalnya aku nggak ngerti kalau engineering yang lain yang kayak gimana. Iya kak, Jadi kalau boleh. industrial engineering, aku bisa cerita dikit. Sebenarnya intinya anak-anak TI itu, ruhnya TI adalah continuous improvement. Sebenarnya dua sih ya. Kalau aku nanggapnya adalah continuous improvement, gimana kita selalu bisa melihat celah di suatu hal untuk bisa diimprove, bukan cuma dicela untuk lihat celah-celah ya, bukan cuma lihat celah untuk dicela gitu, tapi untuk diimprove. Sama yang kedua itu TI fokusnya sama optimasi gitu kan. Jadi udah lihat celahnya, diimprove, tujuannya adalah supaya kita bisa memanfaatkan si hal itu untuk menjadi optimal. Kurang lebih ruhnya TI itu kayak gitu ya. Makanya belajarnya banyak banget karena ya memang melihat celah di industri, misalnya konteks industri itu banyak ya, bisa dari kayak ekonominya, sumber daya manusianya, mesinnya, material dan lain-lain. Nah, kalau yang punya pengaruh terhadap time management menurutku ya itu sih ya, semangat untuk terus mengoptimasi gitu. Jadi gimana pun caranya, meskipun ini toolsnya bukan pakai tools TI, tapi aku selalu pengennya dengan waktu yang hanya sedikit aku bisa maksimal gitu, dan nggak ada yang terbuang gitu. Aku tuh belajar dulu, aku udah lupa sih, ada kayak jenis-jenis waste apa sih Indonesia, apa sih waste, tahu nggak ada bahasa Indonesia apa? Waste sampah bukan sih ya, pokoknya gitu Iya deh, kak, waste. sampah kak. Pokoknya waste gitu, dalam industri itu apa aja waste gitu, kegiatan. Bahkan kita tuh juga belajar, di TI itu kita belajar gitu gimana caranya mengeliminasi proses-proses yang tidak produktif gitu. Jadi nggak boleh lah ada proses yang tidak produktif, semuanya tuh harus produktif dan menghasilkan sesuatu, harus memberi value added gitu, harus ada value-nya yang nambah ke proses itu, makanya profit bisa nambah dan lain-lain gitu. Dan itu yang aku lihat juga ke diriku gitu. Jadi kalau aku liatin kalenderku nih ya, karena besok aku setiap sebelum tidur saya bikin susunan jadwal buat besokan, kayak ini jam segini gue masih kosong nih gitu, jam segini masih kosong gitu, apa ya yang bisa nambah value edit. Ngelihat waktu kosong tuh aku udah yakin paling tuh aku cuma rebah-rebahan, scrollan di scroll Instagram. Jangankan waktu kosong gitu, lagi ngerjain sesuatu aja, kadang-kadang tuh suka nggak bisa ditahan gitu loh, pengen buka HP dan segala macam, apalagi yang udah jelas nih di jadwal tuh aku nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu dipikirin kira-kira apa ya kegiatan yang belum aku jalanin gitu, misalnya kayak sekarang, oh mending gue belajar nih ya buat misalnya daftar kerja dan lain-lain. Nah itu palingnya engineering tuh itu, ngelihat gimana caranya mengoptimasi kegiatan-kegiatan sehari-hari. Terus apa ya, itu palingnya gimana cara, paling ini sih project management ya, karena kan belajar di TI ada matkul kayak organisasi dan manajemen perusahaan industri atau apa gitu, intinya kayak managing perusahaan dan organisasi dan lain-lain, termasuk salah satunya adalah project management. Nah itu yang kayaknya juga bermanfaat banget sih buat aku merasanya, karena ketika ngomongin time management bukan hanya kepada diriku pribadi ya Del, tapi juga ketika aku misalnya memimpin sekolah atau misalnya memimpin kabinet kemarin gitu, dan ketika aku nggak bisa mengatur waktu yang baik untuk timku, itu akan jadi apa ya, itu akan jadi penghambat buat aku juga sebenarnya, karena harusnya dua-duanya beriringan gitu, kegiatan organisasi time managementnya bagus, kegiatan pribadi time managementnya bagus gitu. Dan alhamdulillah waktu di TI aku kan udah pernah belajar, jadi itu aku coba terapin gitu, gimana sih nurunin sebuah tujuan, visi misi jadi strategi, dan pada akhirnya jadi planning waktu yang baik gitu ya, meskipun pada akhirnya memang masih banyak cacat sana sininya, nggak sempurna juga, cuma at least I'm trying, dan itu berpengaruh buat kemampuan mengatur waktu gitu. Wah, mantep banget nih Kak. Tapi kalau dari tadi yang Kakak sebutin sebenarnya banyak juga ya Kak untuk ilmu-ilmu engineering yang nggak harus teknik industri juga sebenarnya dapetin gitu ya Kak. Berarti harusnya kita sebagai mahasiswi maupun mahasiswa teknik bisa nih ya, menggunakan ilmu-ilmu engineering kita untuk mengatur waktu kita gitu ya Kak. Salah kan, engineering artinya rekayasa kan, jadi emang udah terbiasa gitu rekayasa mengimprove sesuatu supaya jadi lebih baik dengan teknologi ya, pasti punya caranya masing-masing, tapi aku ini masih bisa lah. Wah mantap, subhanallah banget emang kakak udah semuanya dihubungkan jadi keren banget Kak. Kita dari awalnya nggak kepikiran bisa
Ah, iya ya, keren, bisa banget gitu, Kak. Nah, lanjut nih, Kak. Nah, paling ini Gimana? Kak, ada lagi nih, Kak, pertanyaannya. Hmm. Jadi kan aku cerita sedikit nih, Kak. Mungkin, kalau aku, pas lagi ada nih suatu hari misalnya, aku dapatlah, semua goal-goal yang aku inginkan di hari itu tercapai. Ketika goal-goal itu tercapai, apa nih yang, aku dapetin, aku tuh tiba-tiba ngerasa, "Wah, alhamdulillah banget, seneng banget," gitu, di hari itu dan akhirnya bisa tidur nyenyak. Jadi pas bangun juga nggak sampai gerabak-gerubuk, "Aduh yang ini belum, yang ini lupa," gitu. Nah, itulah manfaat yang aku dapat ketika aku bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri nih, Kak, dampak positif apa sih yang Kakak rasain ketika Kakak tuh bisa mengatur waktu dengan baik gitu, Kak? Dampak positifnya kurang lebih sama ya Del ya, kayak gitu juga gitu, seneng pastinya ketika goals tercapai gitu. Jadi kita ngomongin dampak, menurutku banyak aspeknya gitu. Tadi kan yang ada ngomong misalnya dampak terhadap diri sendiri. Ya, aku tadi agak kurang dengar yang bagian abis bangun tidur, tapi kayaknya aku nggak kehilangan banyak ceritanya Del. Pertama kan ke diri sendiri tuh si dampak. Yang kedua, dampak terhadap orang lain juga sih sebenarnya. Ketika kita time managementnya baik ya, apalagi kalau misalnya kita bekerja dalam tim tuh, ketika kemampuan manajemen waktu kita buruk, itu kita bisa merugikan orang lain tanpa kita sadari. Misalnya, lagi sesederhana kerja kelompok. Ketika kita kerja kelompok, kalau misalnya kita terlambat atau enggak mengumpulkan tepat waktu dan segala macam, itu kan pasti mempengaruhi ke orang lain juga ya. Jadinya zolim ke orang lain juga gitu. Dan ketika teman-teman berhasil untuk mengatur waktu dengan baik, misalnya kalau emang tahu nih kita punya tubes yang memang besar gitu, tubes yang memang nggak bisa dikesampingkan gitu. Tadi balik lagi ya, again aku bilang tujuan gitu. Tujuan kita, kalau tujuan aku yang utama pasti jadi mahasiswa teknik industri yang baik ya, maksudnya belajar bener belajar gitu. Ikhtiarku adalah aku pengen belajar dulu dengan baik, ntar urusan kemana setelah kampus yaitu Allah yang punya jalan gitu. Tapi kan di kampus ini memang tujuanku berikhtiar dulu, belajar dulu, dan karena itu jadi yang utama, maka nggak boleh ketika ada tugas misalnya aku kayak udah kerjain organisasi dulu aja gitu, terus nantilah tugas juga ada teman yang lain gitu. Itu kan jadinya zolim ya sama teman-teman yang lain kalau misalnya kita malah jadi menghambat. Dan ketika teman-teman bisa ngatur waktu dengan baik, memilih kegiatan mana aja yang bisa diambil di luar akademik, itu akhirnya memudahkan orang lain juga gitu. Jadi menurutku dampak positifnya bisa itu sih. Dan pada akhirnya ketika secara komunal semua orang bisa bekerja dengan baik, itu harusnya dampak yang dihasilkan lebih besar sih. Nah, ini udah ngomongin soal misalnya berorganisasi gitu. Kalau misalnya planningnya buruk di awal dan lain-lain, itu kan pasti yang bikin akan menyusahkan si anggota timnya juga kan, dan lainnya. Jadi dampak positifnya menurutku cukup banyak sih untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Meskipun again aku ngomongin lagi pasti akan ada faktor X, cuma at least kita ikhtiar dulu, kita nyobain dulu. Supaya niat dari awalnya emang udah nggak mau merugikan diri sendiri, nggak mau memberikan orang lain, dan kita memang punya tujuan untuk dicapai, dan ya udah itu ikhtiar kita. Gitu sih kayaknya. Wah, mantap. Kalau tadi aku ngomonginnya dalam lingkup diri sendiri, Kakak udah membicarakannya dalam lingkup yang lebih besar. Beginilah guys, kalau orang udah ahli. Udah lebih keren lagi guys. Bisa. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang biarpun ada beberapa faktor gitu, kata Kakak ada sedikit-sedikit kata-kata faktor gitu. Nah, ini kan pasti ini nih Kak, ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi waktu kita bertime management. Nah, faktor-faktor eksternal atau internal apa sih Kak yang mempengaruhi, sama seberapa pengaruh sih faktor-faktor itu terhadap manajemen waktu kita gitu Kak? Oke. Kalau yang faktor internal tuh ya pasti tadi ya, motivasi, komitmen untuk mencapai tujuan, itu faktor internal banget sih. Meskipun udah punya tujuan nih teman-teman, misalnya ini deh aku kebayang anak industri, misalnya anak teknik industri mau jadi menteri industri, misalnya menteri perindustrian gitu. Oke, gue komitmen nih untuk mau jadi menteri perindustrian, maka gue harus rajin belajarnya gitu. Jadi faktor internal tuh yang kayak motivasi dan lain-lain, dan juga pasti kemampuan, kesehatan dan lain itu juga menurutku juga berpengaruh sih ya. Karena aku lihat ada orang-orang yang memang nggak tidur juga tetap energinya full aja gitu, tapi aku nggak bisa sayangnya kayak gitu. Tapi ya itu Allah ciptain orang beda-beda ya. Terus habis itu kalau faktor eksternal yang berpengaruh, nggak bisa aku prediksiin juga kali ya. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan kita, ya pasti lingkungan kali ya. Lingkungan, kalau misalnya kalau kalian punya teman-teman yang nggak terlalu peduli sama manajemen waktu dan lain-lain, ya kayaknya pasti akan keikut juga gitu. Kayak misalnya diajak main gitu ya, diajak main kayak ayo main aja main gitu, ya udah ikut. Tapi kecuali kalau kita memang punya prinsip dan komitmen ya, itu. Tapi versi aku sih adalah aku masih belum kebayang lagi sebenarnya faktor-faktor apa yang mengaruhi kemampuan manajemen waktu. Mungkin nanti kalau di selanjutnya aku kepikiran, nanti aku tambahin ya. Iya Kak, mantap Kak. Nah Kak, tadi kan kita udah ini banget nih Kak, serius banget ngomongin tentang time managementnya. Kalau misalnya sebenarnya nih Kak, aku tuh dari tadi bertanya-tanya, kalau sebagai seorang Kayunda gitu,
Kakak tuh mengenal nggak sih Kak kata me time? Kalau kita berasa udah minggu chaos langsung wah Sabtu gue bakal me time. Padahal kayaknya Hmm. kerja ini juga tugas kuliah aja nggak sampai kayak Kakak udah kemana-mana gitu Kak. Gimana tuh Kak? Me time ya ada lah, pasti ada apalagi sebenarnya kan aku introvert kan orangnya sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sih introvert sama me time. Terus kayak gini, semua orang extrovert juga butuh me time. Tapi karena aku introvert, maka energiku datangnya dari diri sendiri. Jadi introvert extrovert tuh bukannya soal dia senang berteman, punya teman banyak itu enggak sih. Aku lebih setuju sama definisi yang kayak ya udah energinya datang dari mana? Apakah dari diri sendiri atau dari orang lain? Nah aku sadar memang energiku tuh datangnya dari diri sendiri gitu. Yang membuat aku mau bergerak, mau aku belajar capek-capek, mau ngejalanin apa segala macam itu semua dari diri sendiri sebenarnya datangnya. Dan energiku tuh datang seringnya ketika aku sendiri sih sebenarnya, ketika sendiri. Baru akhirnya setelah energinya terkumpul, baru ketemu orang gitu, baru dikeluarkan lah gitu nih dan segala macam. Nanti balik lagi gitu. Sekarang sebenarnya favoritku adalah ketika udah pulang ke kosan jam 11 malam tuh kan, jam malam gitu kan, setengah 12 nyampe kosan, itu momen favoritku karena aku bisa rebahan dan sendiri. Jadi me time-ku pasti ada. Me time-ku tuh biasanya menyendiri, ini udah dari SMA aku selalu kayak gitu. Kalau dulu aku pernah exchange waktu itu tahun gitu loh, tinggal di negara orang tuh aku exchange waktu aku di sana me time-nya ya udah aku menyendiri gitu di danau, pulang sekolah pinggir danau duduk dulu. Di ITB juga aku punya tempat favorit. Tadi itu aku rahasiain, tapi aku rahasiain ya sekarang rahasiain aja lah. Pokoknya ada Kak satu tempat bagus, gitu, satu tempat yang nggak kan bagus spesial-spesial amat Kak. sih si tempat ini, cuma itu kadang-kadang aku seneng aja diem di situ ngeliatin orang, dan di situ cukup kelihatan di Ganesha ya, kelihatan orang-orang beraktivitas gitu ya, udah diem aja kayak cuma jadi 15 menit lah gitu, paling me time pasti ada gitu. Terus aku ada dua teman favorit, ada satu itu kalau lagi gabut, kalau misalnya lagi banyak kerjaan dan stres banget puyeng, itu ada tempat lagi. Kalau tadi itu di depan ITB, sekarang ini di belakang, itu di satu gedung lantai 4 lantai 5 gitu, aku lupa. Ya udah di situ. Itu me time yang menyendiri, yang cuma ngumpulin energi ya. Tapi me time yang lainnya, aku tuh sebenarnya nggak suka main game gitu ya. Misalnya kayak main game apa ya, Among Us atau Werewolf dan lain-lain gitu. Atau orang kayak suka Korea dan segala macam gitu. Aku tuh entah kenapa aku nggak ngerti juga. Aku tuh nggak into hal-hal kayak gitu. Dan tapi aku bersyukurnya adalah teman-temanku adalah orang-orang yang suka kayak gitu semua gitu. Belum kebagian syukur ya. Teman-temanku adalah orang yang suka itu semua. Dan kita tetap jadi teman meskipun aku tidak suka gitu. Ini dari SMP ya. Aku misalnya teman-temanku tuh teman-teman dekatku, circleku semua suka Korea dari zamannya apa ya, Shiny, SNSD. Aku tahu semua namanya, tapi aku nggak dengerin gitu. Tapi aku tahu, dan teman-temanku masih pada pengen main sama aku juga gitu. Meskipun aku tidak sepan mereka gitu. Maksudnya nggak sama gitu cari cara me time-nya gitu. Dan ya udah sih, aku jadi dengan caraku sendiri aja. Kadang me time-ku ya baca buku dan lain-lain gitu. Tapi ada me time kok pas. Nah kalau gitu sebenarnya tapi seberapa sering sih Kak kita Hmm. melakukan me time itu Kak? Berapa Atau sering? Kakak sendiri gitu? Seberapa sering Kak? Minimal banget kayaknya, kalau lagi bisa aku tuh kayaknya dalam seminggu tuh ada 1 hari yang emang di kosan aja. Oh berarti Kayaknya ya, seingat aku seenggaknya udah lupa juga. seminggu sekali gitu ya Kak? Kalau lagi chaos tuh ya ini sih, kalau lagi chaos banget ya itu yang tadi aku nyari. Misalkan kalau lagi chaos hidup di ITB aja. Gimana sih, kalian Iya, pasti pernah ngerasain kan yang kayak di kosan cuma buat tidur gitu kan? Pernah iya pasti Kak, ngerasain momen-momen kayak betul. gitu. Nah, kalau misalnya lagi yang kayak gitu, me time-ku ya itu aku nyendiri aja gitu, cari tempat yang aku suka itu, yang ada tempat yang buat aku diem. Ya udah aku diem ngeliatin orang, kayak apa ya, ngerasain aja. Kalau misalnya hidup ini jalan aja gitu, rasain aja. Oh, oke, setiap detiknya berubah nih, ada orang jalan, ada ini itu gitu. Kadang ada satu perkataan dosen fisika aku PPB ya, dia bilang kayak gini, aku masih ingat sampai sekarang. Saking sibuknya anak ITB, mungkin kalian pada nggak sadar kalau misalnya tiap pagi itu sebetulnya ada suara burung bersiul dan bercicit di depan kelas. Dan sejak beliau ngomong itu, aku bener-bener emang baru sadar, oh iya aku nggak pernah dengerin, dan ternyata ketika didengerin ada loh. Kamu pernah nggak dengerin? Pernah Kak, kalau aku pas lagi jalan sendirian bengong jadi kedengeran gitu Kak. Iya sih bener, dan di Nangor juga pasti banyak ya. Kak, masih sepi kan soalnya kan Nangor. Iya, enak ya, itu ada tempat banyak, tapi aku takut kesurupan nanti kalau misalnya kebanyakan bengong kulit. Hati-hati aja sih. Oke Kak, nah lanjut nih Kak. Jadi kan ada nih Kak pepatah katanya waktu adalah uang. Nah, ngomong-ngomong waktu adalah uang, kita kan sebagai mahasiswa pasti sering banget nih Kak, kalau lagi gencar-gencarnya buat ikut suatu kegiatan yang non-profit, misalnya organisasi Iya. atau apapun gitu. Nah, Hmm. tapi kan di sisi itu padahal menguras banget banyak energi dan juga banyak waktu kita yang terbuang di suatu kegiatan yang emang kita cintai itu. Nah, sebenarnya dengan kita mengikuti organisasi itu atau mengikuti kegiatan itu tuh, apakah kita artinya membuang-buang waktu kita
sampai cor-coran banget atau akhirnya membuang-buang uang kita serta potensi atau kesempatan kita atau gimana tuh Kak? Apakah ternyata malah ada emas di balik batu atau udang di balik batu ya? Oke, oke, oke. Ngomong-ngomong emas ya. Ya, jadi aku melihat sebenarnya kalau buat aku waktu itu lebih kayak apa ya, kayak investasi gitu sih dalam sebenarnya. Kayak kalau dibilang waktu adalah uang, tapi waktu itu nggak bisa dicari gitu. Maksudnya nggak bisa jadi nambah juga kayak misalnya kita nyari uang gitu, nambah waktu nggak bisa kan. Tapi ya waktu itu kayak ada, itu harta kita udah pasti ya waktu itu harta dan tinggal gimana caranya si harta ini bisa kita manfaatkan. Dan yang ngomongin di kuliah, kewajiban kita kan ya belajar dan nyari ilmu untuk pada akhirnya ya gimana caranya si pembelajaran itu bisa bermanfaat lagi buat kita dan orang lain di kemudian hari. Dan aku lihat waktu di kampus itu nggak lain sebagai investasi aja sih sebenarnya. Nggak pernah ngerasa kayak itu buang-buang tenaga, buang-buang dan segala macam, asalkan kegiatan yang kita pilih itu tepat sebenarnya, tepat sama tujuan kita. Bakal berasa berat ketika yang kita kerjain itu sebenarnya nggak sesuai sama tujuan kita. Pada akhirnya kita bakal nanya gitu, paling ya gue ngerjain ini gitu, apa sih yang gue cari gitu, keluar aja lah gitu. Mungkin sekali dua kali pikiran kayak gitu pernah mampir ya ke otak kita ketika kita lagi bosan sama suatu hal gitu. Cuma untuk orang-orang yang punya tujuan itu akan cepat lagi pasti baliknya gitu, nyari kayak oke, gue di sini tuh karena ini loh, gue nggak sia-sia kok sebenarnya gitu. Dan makanya sekian penting banget punya tujuan dan purpose of life gitu, purpose of being mau ngapain. Jadi dengan ngikutin misalnya gini ya, kalau aku punya cita-cita juga terkait keilmuanku gitu sebagai seorang teknik industri. Aku nggak merasa belajar buat lomba atau dan segala macam itu nggak berguna sebenarnya, karena ya itu aku sadar oke, insya Allah ini tuh akan bermanfaat buat kehidupanku di masa datang nanti gitu, karena aku masih pengen kerja dan lain-lain gitu kan. Soalnya kuliah di ITB bukan tujuan akhir kan, tapi ini cuma metode mencapai tujuan kita yang lebih besar lagi gitu. Dan tujuannya silahkan definisikan sendiri mau ngapain gitu. Tapi jangan sampai melihat ITB ini tujuan akhir, ini cuma metode gitu. Dan ya udah, di masa-masa kita di ITB ini manfaatin aja supaya kita bisa semakin siap untuk mencapai si tujuan akhir kita itu. Dan salah satunya adalah lewat berorganisasi gitu kan, dapat skill, soft skill, dapat jaringan, dapat lain-lain. Jadi insya Allah selama niat kita baik, aku nggak ngerasa itu ngebuang-buang waktu.